Oke, selamat sore teman-teman. Seperti dijanjikan, kembali lagi ke podcast saya, Chandra Diputra, makhluk luntang lantung, nggak jelas, pengusaha jadi-jadian. Ini bersama teman lama saya, juga manusia, Mr. Takumi. Yang kalau saya introduce agak susah ya. Ya, Takumi ya. Ahli keuangan, fundamentalis saham, tukang pukul, kontraktor. Pokoknya manusia dengan berbagai macam profesi ya. Kalau mau digitalisasi sekalian, bikin startup, bikin aplikasi silahkan juga. Apapun serabutan lah istilahnya. Sebenarnya serabutan sebenarnya ya. Ya keren aja. Jadi kita ini agak mirip, tapi dia serabutan jadinya banyak kerjaan, saya serabutan jadi cuma main Dota seharian. Yang penting duitnya banyak mas. Ya. Masalah, ujung-ujungnya duit. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan para penonton. Dari Pak General Manager dari episode sebelumnya, Eka Jayantara, Ya, kapan nikah dan sama siapa? Oh, itu perasaan pertanyaan saya ke dia. Dibalikin lagi sama dia, menyebalkan. Balas sekali. Kalau saya ini pertanyaannya filosofis ya. Woi, Ini silakan. jadinya masuknya filosofis ya. Sekarang karena kita ini pribadi saya ya. Silakan. Like, sekarang kan kalau kita lihat juga jumlah populasi manusia di dunia ini kan udah kebanyakan sebenarnya ya. Ini kalau menurut pribadi saya ya, kenapa orang zaman dulu mungkin ingin memiliki anak kan untuk to make them live forever sebenarnya kalau menurut saya. Karena ketika Anda meninggal ada yang dilanjutkan. Cuma sekali lagi kalau saya secara filosofis bahkan kayak dunia aja bakal hilang kan. Terus kalau nambah lagi populasi dunia agak susah, apalagi sekarang udah resource-nya terbatas ya. Dan kalau kita lihat juga di masa-masa lampau, ketika populasi manusia terlalu besar dan resource-nya itu terbatas, biasanya standar hidup manusia tuh nggak bakal bagus. Teori Thanos. Teori Thanos tuh masuk akal. Contohnya kayak, ini maaf ya agak terlalu filosofis, tapi ya kalau kita lihat misalnya kayak Black Death ya, habis Black Death kan tiba-tiba Black atau kayak tahu bahwa besar pandemi ketika itu di mana populasi manusia justru berkurang, tapi apa yang emerge after that itu kan Renaissance ya, habis itu ya. Iya. Di mana justru karena jumlah manusia lebih sedikit dan resource-nya jadinya memadai, justru standar hidup manusia tuh akan semakin tinggi. Dan menurut saya secara pribadi, kalau saya sampai harus mengambil keputusan untuk bringing a new soul ke dunia ini, di mana dunia ini banyak sekali dunia ya, banyak sekali injustice ataupun kesengsaraan yang terjadi di dunia ini, itu harus benar-benar dipikirkan sebelum dilakukan. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Vina, kakaknya Foni. Kakaknya? Foni, oke. teman kamu kan? Ya. Which is the best Indonesian share to buy now? Saham terbaik di Indonesia. Oke, saham terbaik yang harus... Ya, pokoknya kamu nggak boleh jawab di LTA aja. Oke, saham terbaik yang harus dibeli, ya. Saham terbaik yang layak dibeli di Indonesia saat ini ya tergantung sebenarnya. Tergantung dari Anda siapa. Karena nggak semua itu jawabannya sama. Dan tergantung juga dari pola permainan saham Anda. Apakah Anda investor, apakah Anda trader, terus tujuan investasinya buat apa? Apakah Anda untuk pegangnya 5 tahun lagi atau enggak? Anda butuhnya dananya 3 tahun lagi, itu tergantung lagi. Kalau now and forever? Now and forever itu tergantung orangnya juga. Kenapa? Karena satu, ya, skill Anda dan pemahaman Anda terhadap suatu industri itu berbeda. Ya, orang yang punya industri yang mendalam di suatu industri, contohnya kayak F&B, sama orang yang nggak punya pemahaman sama sekali, mungkin jawabannya beda. Kayak gitu. Ada mungkin orang yang lebih paham dengan dunia perbankan, ada yang nggak sama sekali paham sama dunia perbankan. Jadi itu tergantung. Kita nggak bisa jawab secara gamblang seperti itu. Seperti itu sih. Jadi jawabannya tergantung. Nggak ada jawaban pastinya. Pertanyaan selanjutnya dari dia Puspita Loka. Investasi saham untuk profil investor yang konservatif, yang jelas jauh-jauh dari Bank Jago dan bank ya. BANK tuh. Ya, benar. Nah, sekarang konservatif banget apa enggak? Karena kan konservatif sebenarnya kalau udah investor tipenya konservatif malah nggak usah main saham sebenarnya. Gitu. Ya, langsung nggak usah beli saham. Tapi kalau tetap pingin punya return yang sama seperti saham atau mendekati saham, ya sekalian kalian belinya ETF aja. Exchange Traded Fund. Contohnya ETF LQ45. Jadi itu produk seperti reksadana tapi diperjualbelikan seperti saham. Jadi harganya mengikuti saham. Metode belinya juga seperti saham. Cuma dia
Volume-nya unlimited kalau mau beli dan mau jual pun unlimited. Dia harganya bakal menyerupai LQ45. Daripada kalian nanti beli, contohnya tak suruh, ya udah kalian beli aja LQ45, kalian beli salah satu. Tapi kan dana kalian kan terbatas. Ya misalnya dana kalian cuma 10 juta, tak suruh beli LQ45 dapat 50% kan kurang uangnya ya. Daripada ribet, ya udah beli ETF LQ45. Dia bakal menyesuaikan langsung, averaging langsung. Jadi cutting the process, bikin simple dan kalian nggak harus mikir seperti itu. Untuk investor yang bersifat konservatif kayak gitu. Pertanyaan terakhir sama dari Ayu maupun dari Agung. Nah, ini dia. Kripto apa yang lagi bagus? Oke. Pertanyaannya gitu banget ya. Nah, sekarang kita bahas kripto. Sekali lagi, sebelum kalian masuk ke kripto, ingat kripto ini sangat volatile, ya. Dan kalian itu nggak bisa menilai dia kemahalan atau kemurahan, ya. Jadi kan investasi itu biasanya instrumen investasi itu ada dua, ada yang cash flow base, ada yang non cash flow base. Oke, yang cash flow base dia instrumen investasi tersebut dengan berdirinya sendiri dia itu bisa memproduksi kas. Contohnya apa? Saham, kita beli perusahaan, dia menghasilkan net profit, ada kas, harus kas masuk, ya dividen dan juga profitnya dia ada profitnya dia. Kemudian misalnya properti disewakan, beli propertinya ada kas yang masuk, oke. Atau enggak deposito, ada bunganya, ada cash flow. Obligasi, ada kuponnya, ada bunganya di sana, ada cash flow-nya. Tapi ada juga yang non cash flow based instrumen. Contohnya apa? Emas. Emas kalau berdiri sendiri cuma batu doang ada emas. Nggak ngasilin duit, kecuali ada transaksi jual belian. Gitu. Nah, kripto juga termasuk yang non cash flow. Kalau dia berdiri sendiri, nggak ada, cuma kode doang di internet kayak gitu. Nah, ini agak susah. Kenapa? Karena untuk menentukan nilai intrinsik dari suatu instrumen itu biasanya harus ada cash flow-nya. Jadi karena kita akan bikin proyeksi berdasarkan cash flow yang dihasilkan dari suatu instrumen tersebut. Seperti itu. Nah, kalau Bitcoin karena nggak ada cash flow-nya, kita nggak bisa ngitung dia kemahalan atau kemurahan. Nah, kalau untuk pergerakan harga pasar, sekali lagi nggak ada orang yang bisa menebak harga pasar itu naik atau turun secara konsisten dan benar. Secara benar mungkin ada, tapi benar dan konsisten itu jarang. Ya gitu. Nah, makanya kan kalau biasanya value investor, dia biasanya nggak terlalu peduli sama harga pasar sekarang berapa. Yang penting karena dia tahu apakah ini kemahalan atau kemurahan, ya dia kapan pun bisa beli sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau Bitcoin ini nggak bisa. Nah, sekarang dengan mengetahui hal tersebut, cryptocurrency ini termasuk sekarang instrumen investasi yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Kayak gitu. Jadi tidak disarankan. Disarankan, namun ingat kembali lagi high risk resiko. Ya. Sebelum masuk ke mau sebut kripto tertentu, habis ini kan. Tunggu sebentar. Jangan-jangan kamu punya Takumi Coin ya? Nggak ada. Oke. Segitu aja pertanyaan dari para penonton. Sekarang kembali ke saya. Gini Mi. Aku ini curhat sedikit tentang backgroundku ya. Aku ini kan sebenarnya Chinese dari kabupaten, dari Kelungkung kan. Jadi sebenarnya secara finansial itu sangat konservatif gitu, mamaku gitu. Jadi kalau aku sharing sedikit, dari aku kecil, aku sampai sekarang, aku dan mama aku sendiri tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri orang arisan, orang nyicil dan orang utang. Itu aku nggak pernah lihat. Jadi baru 2 tahun terakhir ketika udah mulai usia 30, mulai ada teman-teman yang secara pribadi curhat, cerita tentang kehidupan finansial mereka. Dan aku baru sadar kalau ternyata mamaku tuh paling nggak untuk level Bali itu cukup out of one of a kind. Cukup jarang. Jadi cukup banyak ketika mereka curhat finansial mereka, aku kayak ya Allah gitu. Anda sebagai konsultan finansial pastinya lebih banyak mendengar lagi kisah-kisah curhat finansial seperti itu yang ya Allah. Ya banyak sekali. Nah, kan karena Bali base dan Anda sendiri setengah orang Bali, menurut Anda dosa finansial orang Bali yang nomor 1 itu apa? Yang paling umum? Dosa finansial orang Bali yang menurut saya paling umum ya. Pengalaman pribadi, nggak usah statistik. Ya ini pengalaman pribadi mungkin mereka biasanya ketika ngutang nggak dipikir dulu dia ada cash flow-nya apa. Ya, karena resiko finansial paling besar itu adalah utang. Ya. Nah, kalau untuk utang itu harus ada ilmunya juga tuh. Kalian harus maintain likuiditas kalian. Terus apakah ke depan kalian cash flow-nya akan tetap apa enggak. Nah, banyak ini yang kasus ya. Iya. Kasus-kasus saya. Ada orang asetnya besar.
Tapi setelah dihitung, dia tuh kekayaan bersihnya tuh negatif. Malahan, ya. Karena kekayaan bersih adalah harta dikurangi sama utang. Utangnya lebih besar. Nah, ini kalau misalnya tiba-tiba dia nggak ada cash flow untuk membayar cicilannya, udah otomatis kan ya seperti itu. Apalagi sekarang zaman pandemi ya. Iya. Ya. Jadi pasti banyak perusahaan-perusahaan yang perusahaan dan perorangan ya mungkin kehilangan kerjanya, sehingga ya kemungkinan untuk terjadi masalah finansial sangat tinggi sekali seperti itu. Itu baik perusahaan maupun individu dosanya sama. Sangat biasanya. Ya, utang, pasti utang. Jadi kan ada desas-desus kok orang Bali itu sebenarnya keuangannya bagus, tapi mungkin suka foya-foya, suka mabuk, suka apa. Sebenarnya enggak ya. Dosa yang paling utama nomor 1 ngutang, nggak mikir. Ya, itu paling besar. Mabuk, foya-foya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada cash flow-nya, nggak masalah. Ya, seperti itu. Cuma kan harus disesuaikan lagi, kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah. Ada pepatah ya, makan nggak bikin kamu miskin, baju nggak bikin kamu miskin. Nah, salah hitung, nah itu. Salah hitung itu yang paling parah tuh. Itu paling parah, nggak. Ya, dikiranya kan kalau megang uang itu kan asal ada uang udah bisa, padahal harus dipikirin juga, harus dihitung juga kayak gitu ya. Kalau orang Bali itu kalau udah ngutang tuh, utang aja dulu, pikir belakangan. Ini mungkin bukan cuma orang Bali ya, bahkan orang Indonesia secara keseluruhan mungkin ya. Wah, saya nggak karena klien saya yang financial planning bukan cuma di Bali aja ya. Oke. Tadi kan orang Bali, sekarang orang Indonesia dosa finansialnya secara lebih umum ya sama. Utang ya, tapi biasanya utang itu di-drive sama apa? Sama keinginan biasanya. Ya, maksudnya utang kan juga ada. Oh, kamu kok bisa utangnya banyak? Oh, saya diiming-imingi nih. Wah, beli Bitcoin sekarang murah tuh. 750 juta. Nah, kan ada orang yang utang untuk spekulasi. Ada orang yang utang untuk beli iPhone. Lebih banyak orang ini terjerumus dalam dosa hutang ini gara-gara ingin kenikmatan atau ingin cepat kaya. Ketika sebelum pandemi, kebanyakan orang utang itu, ini utangnya yang paling bagus utang produktif ya. Yang kedua konsumtif ya. Yang ketiga itu spekulasi kayak tadi abang bilang udah. Nah, ketika sebelum pandemi ya biasanya paling banyak tuh orang untuk kebutuhan konsumtif, ya buat gaya-gayaan ya. Yang produktifnya adalah, tapi kan ya mungkin jarang ngomong malah ya. Ini ya. Sekarang coba kalian datang ke desa-desa sana ya, kayak tukang sate gitu ya. Cek misalnya aja depositonya ada berapa di LPD, kemungkinan bisa miliaran. Kenapa? Karena orang-orang yang di Bali ya, biasanya yang benar-benar kaya, dia jarang mau show off, takut mesti, ya takut dipinjemin utang lah sama teman-temannya lah, seperti itu biasanya. Tapi kalau kalian datang ke LPD mungkin ya cek dia gitunya, berapa punya tabungan mungkin besar kayak gitu. Nah dulu sebelum pandemi paling banyak tuh yang utang buat gaya hidup. Konsumtif. Namun setelah pandemi menyerang, di mana mereka nggak punya cash flow lagi, maka banyaklah orang yang mulai ngutang untuk kebutuhan spekulasi. Karena masih banyak yang orang masih belum bisa membedakan mana sih pekerjaan, manakah itu investasi, mana itu spekulasi. Banyak orang yang mengira spekulasi itu adalah the means of getting the cash flow, atau cara untuk mendapatkan arus kas yang aktif secara bulanan untuk menghidupi kehidupan mereka. Padahal nggak boleh seperti itu, kayak gitu. Ketika Anda ingin mendapatkan cash flow ya kerja, ya kan ya. Investasi ya buat disisihkan buat jangka panjang, kayak gitu. Kalau spekulasi anggapnya judi, pakai uang yang kalau hilang kalian nggak nangis. Ini proporsinya harusnya kecil banget dari total kekayaan kalian, kayak gitu. Kalau untung ya alhamdulillah, kalau nggak ya bodo amat, nggak nangis kayak gitu. Tapi ini malah ngutang, spekulasi lagi, ya kan? Udah terlalu berat gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kita bicara angka ya, karena kan Anda fundamentalis suka angka. Secara statistik tidak bisa terbantah, Bali adalah provinsi di Indonesia yang ekonominya paling minus karena COVID-19. Statistik pertama. Statistik kedua, minus 12%. Statistik kedua adalah pertumbuhan akun baru untuk pemegang saham itu paling tinggi sepanjang sejarah itu zaman COVID. Dan paling tinggi dari seluruh Indonesia secara persentase itu ada di Bali. Terakhir kali saya ngomong sama orang dari Mirai, dulu omset mereka, turnover mereka itu per hari sekitar 600 miliar, sekarang pandemik sampai 1 triliun. Jadi bagaimana menurut Anda tentang fenomena orang Bali yang ngutang atau dengan tabungan terakhir itu dari mereka kerja di kapal pesiar, sekarang mereka menjadi pedagang saham? Ya, karena sekali lagi biang keroknya di sini ya kesalahan persepsi ya. Banyak orang yang mengira adalah investasi atau spekulasi itu adalah kayak tadi kembali saya ngomongin adalah the means to get cash flow kayak gitu. Gua udah apalagi udah di rumah kan ya, nganggur ya, nggak ada kerjaan. I'm going to be
I'm going to become a professional trader. Gitu. Profesional. Banyak yang kayak gitu. Cuma sekali lagi namanya udah professional trader atau nggak professional investor. Namanya udah ada profesional di sana ya. Yeah. Bisa nggak kalian untung? Ya bisa. Tapi tergantung hebat apa enggak. Ya nggak bisa kalian dipecat. Jadi trader otomatis untung nggak bisa kayak gitu. Itu ibaratnya kayak gini. Dipecat. Oke? Yeah. Dipecat nih. Oke, aku dipecat sekarang. I'm going to become a professional mobile player. Bisa nggak untung? Langsung kaya besoknya. Jadi just no limit gitu. Langsung. Kan nggak mungkin. Kayak gitu. Butuh skill juga kan. Butuh pengalaman juga kan. Just no limit playing hour-nya berapa lama? Berapa ribu jam. Kayak gitu. Sama aja kayak kalau kita spekulasi atau nggak investasi, ada nggak orang yang sukses? Ada. Orang gambler main poker pun ada yang kaya. Ya kan ya. Tapi kan nggak bisa langsung masuk terjun main poker langsung otomatis kaya, nggak bisa. Kayak gitu. Masalahnya persepsinya sana karena mungkin minat literasi orang itu untuk membaca atau untuk mencari ilmu itu masih kurang di Indonesia. Iya. Tapi kenapa yang kena di Bali? Karena yang paling banyak dipecat orang Bali. Karena kita bergantung banget sama pariwisata. Yang nggak punya mean of income adalah orang Bali paling banyak. Iya. Nah ketika itu mereka desperate, ya akhirnya terjunlah ke sana tanpa adanya pemahaman terhadap literasi keuangan yang memadai kayak gitu. Saya sebenarnya jujur aja kasihan. Kemarin banyak yang bulan-bulan awal-awal itu kan berapa orang tuh yang nanyain saya ini investasinya bagus apa enggak nih. Sama saya sampai malas jawabnya. Ya. Sebenarnya kalau saya misalnya ngasih mereka edukasi atau les, saya offer mau les gak? Itu Anda les kali sama saya, kalau habis itu tipu investasi bodong lagi, saya balikin duitnya. Gitu ya. Lalu mereka bilangnya apa? Mahal. Kemudian mereka join investasi bodong, uangnya hilang ratusan kali lipat daripada biaya les. Kan ya saya cuma makanya belakang-belakang saya udah biarin aja enggak peduli. Bahkan ini yang agak parah lagi ya. Saya kan kebetulan ada network of insurance agent juga ya. Karena kan saya juga memberikan rekomendasi ya kalau misalnya financial planning ya. Itu bahkan yang paling parah itu misalnya dia asuransi unit link. Ada dana tunainya kan? Nilai tunainya. Itu pada banyak yang ngambil. Tapi bukan buat itu. Buat investasi bodong. Saya udah biarin aja Bu, saya gitu. Nggak apa-apa Bu, nanti nangis nih Bu. Ya udah mau diapain lagi ya, kita udah mencoba memberikan edukasi yang benar. Tapi ya banyak orang yang pingin dapat jalan pintas. Ya nanti kan biar pengalaman yang memberikan mereka ilmu gitu kan. Ilmu yang gratis mereka nggak mau, ilmu yang ada di depan mata nggak mau. Maunya ilmu dari kepahitan hidup yang langsung dirasakan, ya silakan ya gitu ya. Itu dunia itu pilihan ya, seperti itu. Ya itu aja sih. Tapi gini, oke Mi. Jadi itu sekarang kita ngelihat fenomena orang yang secara sektorial gagal total, bukan salah mereka orang baik, orang jujur, tapi memang karena kondisi global, akhirnya mengadu nasib di sektor finansial. Balik lagi, kalau ke pengalaman pribadi, lebih banyak orang itu mampus di saham gorengan atau lebih banyak lagi yang mampus di investasi bodong? Pengalaman pribadi. Gini ya, kalau yang gorengan tuh langsung terasa biasanya. Ya. Kenapa? Karena kan penggorengan dari suatu saham tuh kan paling cuma 1 minggu, 2 minggu habis itu kelihatan ya. Kalau dari teman-temanmu yang paling banyak mampus tuh kena gorengan apa? Gorengan. Kalau Takumi nggak pernah kena saham. Saya biasanya kalau yang ngecat gorengan tak abaikan soalnya. Saya bahkan nggak tahu lah, bodo amat gitu, nggak peduli. Udah bodo amat biarin. Saking malesnya gitu, biarin lah. Jadi nggak buka sesi untuk curhat finansial itu nggak buka. Kalau udah datang dengan darah dan air mata, bagaimana saya beli KF waktu Jokowi sebelum divaksin, kenapa waktu vaksin malah harganya turun, air gue berturut-turut seminggu. Udah mau diapain lagi kan? Nah, tapi kalau yang investasi bodong nggak, kan ada nama ya. Kan tergantung kepintaran dari investasi bodongnya. Apakah ada investasi kondisinya kuat seperti apa piramidanya? Ada nggak yang investasi bodong bisa bertahan tahunan sampai 5 tahun, 10 tahun bisa aja? Bisa aja. Kalau manajemennya dia bagus ya, dia bisa nyari kembali dana ya, datang lagi. Tapi kalau bisa jelek ya 3-6 bulan bisa. Makanya lebih kalau ditanya yang mana lebih sering ya gara-gara investasi bodong sampai. Tapi kan sekarang semenjak pandemi kan ARB-nya kecil ya. 6% ya? Ya 6% ya. Sebenarnya harusnya nggak sampai seberdarah itu kan, cuma karena mungkin ketika pandemi banyak investor pemula baru ARB segitu aja udah banyak yang nangis. Enggak gitu. Anda ini agak susah, ini Anda tidak bisa merasakan penderitaan rakyat jelata karena nggak pernah kena saham gorengan.
Justru karena ARB-nya cuma 6%, bandarnya lebih kejam. Dan ini sharing ya, mekanisme pasar saham. Kalau saham itu auto reject atas, Anda itu tidak bisa beli. Ya. Anda klik-klik itu mau beli lagi nggak bisa, mau beli lagi nggak bisa. Anda cuma bisa jualan. Sebaliknya kalau Anda di auto reject bawah, Anda cuma bisa beli, nggak bisa jualan lagi. Jadi sekarang itu terakhir kali KF itu kan juga perusahaan yang benar. Kita kan pernah, teman-teman kan pernah beli obat di Kimia Farma. Papa saya langganan Kimia Farma. Itu perusahaannya jelas, tapi ketika dia ARB waktu itu kayak angka terdistorsi saya agak lupa, tapi dari 6.000 ke 3.000 sekitar itu tuh ARB-nya tuh berturut-turut sampai sekitar 8 hari. Jadi dan ini tidak bisa dicegah karena jam 9 waktu Jakarta, jam 10 waktu Bali kita bangun pagi langsung ARB. Ya bahkan nggak dikasih waktu buat bernafas ya. Nggak bisa dikasih waktu bernafas. Turun seperti itu ya. Maaf ya, nggak pernah kena gorengan seumur hidup. BRI pun pernah kena auto reject bawah, Sampurna kena auto reject bawah, tapi cuma sehari. Kalau sampai seminggu. Jadi beda menurut saya secara psikologis ya ketika Anda kena ARB di perusahaan yang fundamentalnya bagus sama yang saham-saham udah kayak begitu. Jadi kalau misalnya saham-saham fundamental bagus, ARB ya udah beli aja, ngapain repot, ngapain jing down, udah nggak stres. Gitu. Maaf yang nggak tahu saya perasaannya seperti itu. Maaf sekali. Maaf. Belas nggak pernah. Oke. Kasihan. Tapi ya itu mungkin pengalaman ya nanti ya. Namanya kan ya jam terbang, pengalaman udah pernah kayak gitu, mungkin nanti nggak kena lagi mungkin Iya. atau mungkin udah kapok. Jadi teman-teman ini saya kenal Takumi udah dari SMA ya. Beliau coach debat saya dulu ya. Ya pokoknya kita sama kayak Eka, kita kenal di debat. Tapi saya ingat awal-awal dia mengerti tentang saham dan fundamental analisis. Itu saya ngelihat Takumi sangat bersemangat untuk menyebarkan keuangan sehat pada masyarakat, sampai bikin akun baru kan, investasi ya. Yang untuk kayak bikin satu akun lagi untuk busting tentang investasi bodong. Apa namanya? Investment buster. Jadi awal-awal tuh Takumi itu sangat bersemangat untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat dari dosa-dosa finansial gitu. Dari neraka-neraka finansial gitu. Tapi sepertinya makin tuanya Anda makin berpikir jahat. Anda makin tidak wah sudah terserah gitu lah. Bodoh amat. Anak wes. Ini jalan benar nggak mau ikut ya wes. Nggak peduli. Karena ya mungkin iman saya yang kurang kuat ya. Iman saya yang kurang kuat karena sudah bertahun-tahun juga seperti itu. Cuma ya masalahnya the case is repeating itself over and over again. Padahal jangankan sama orang yang sama sekali belum pernah dikasih edukasi, bahkan orang yang udah juga mulai edukasi tapi dia tetap kayak kelakuannya nggak berubah gitu kan. Jadi kan emang impactnya apa jadinya gitu. Ya udahlah. Yang mau aja datang, kalau nggak ya udah gitu. Ini udah berapa tahun nih di dunia financial consulting ini? Kalau dibilang consulting, kalau misalnya kita hitung yang kalau consulting ya, consulting dari tahun 2017. Consulting ya, consulting. Atau kapan pertama kali ada teman datang curhat masalah duitnya tuh? Oh, kalau itu dari SMA mas. Saya pertama kali. Padahal belum ngerti fundamental analysis. Oh, dulu saya masih main forex. Tapi SMA kan udah main forex. Main forex ya. Tapi kok bisa orang sharing masalah finansial pada Anda dari SMA? Karena dulu kan ada kayak teman-teman yang pada ambi gitu ya, pengen kayak cepet gitu ya. Iya. Jadi gimana caranya nih biar uangnya banyak nih, ya udah akhirnya kita ngumpul-ngumpul bareng terus ya udah saling bertukar pikiran mengenai keuangan seperti itu. Nah sekarang itu guru saya itu juga dia bikin akun juga yang itu tentang saham juga, jalan juga. Jadi ya, nah masih belum tobat ya gitu ya, forex ya. Cita-cita saya tuh dulu mungkin punya Lamborghini gitu. Cuma karena saya orang Jepang ya agak-agak wibu gitu ya. Saya diam di rumah, liatin laptop, layar gitu kan, tiap hari scalpingnya gitu kan. Punya istri 2 dimensi. 2 dimensi ya gitu. Terus ceritanya seperti itu. Itu awal mulai ambil forex gitu. Terus saya dulu masuknya kan ke FEB kan ya. Saya kuliah ya, Fakultas Ekonomi ya. Nah dulu kan ada debat. Debat kan biasanya ke hukum atau nggak HI. HI, betul.
Atau waktu mau SMA kelas 3. Saya aja ke sastra. Nah, tapi ya ada juga ada tempat sastra ya. Sastra, HI, hukum ya. Enggak sebagian besar HI dan hukum. Lagi hukum ya. Nah, tuh serat ada ya cita-cita pendidikan cepat, akhirnya saya memutuskan untuk ke FEB. Awalnya pengennya nyari ke hukum UI loh. Ya, semua orang lah. Semua anak debat itu cita-citanya sangat standar. Stikernya masih ada tuh di depan kamar saya. Cuma rekening saya di bawah sama teman saya sih. Dari hukum UI ya udah, saya ke UGM aja. Gitu. Jadi dari awal, jadi kalau kita bicara dalam jangka yang lebih panjang, meskipun virus wabah besar dunia ini terjadi terakhir kali 1920, tapi kebangkitan dan kejatuhan finansial, ekonomi baik, ekonomi buruk, itu meskipun Takumi masih relatif muda, tapi udah cukup melihat ya, properti Bali booming, properti Bali stagnan, pernah lihat orang kaya mendadak, pernah lihat orang miskin mendadak, dan dalam sekitar 10 tahun lebih ini memang ya sudah gitu ya. Dosanya begitu saja. Kalau dari sisi penipunya dalam tanda kutip, modusnya begitu saja, dosanya begitu saja. I think manusia itu emang evolving dan belajar, cepat lupa. Kenapa ya? Jarang yang bisa belajar dari sejarah. Kalau bukan mereka yang mengalami ya, apalagi kalau sejarahnya udah bukan in their time gitu ya. Contoh kayak pandemi ini kan nggak cuma datang sekali misalnya, kayak gitu. Terus ya misalnya kayak investasi bodong dari kapan tahun kan udah ada, skemanya kan sama aja, tapi masih ada ketipu juga sampai sekarang. Sebelum mereka merasakan pahit dunia itu sendiri, nggak bakal biasanya belajar. Makanya kan ada yang bilang, ya saya lupa ya, kalau orang pintar dia belajar dari pengalamannya sendiri misalnya. Kalau ada wise one dari pengalaman orang lain misalnya seperti itu. Iya. Cuma ya nggak belajar ya. Tapi saya sebagai pribadi itu juga mungkin kalau di dalam kondisi normal tuh empati saya juga minus. Tapi dalam pandemi ini naik sedikit lah. Karena ngeliatin orang yang kerja bertahun-tahun di kapal pesiar, di hotel, dan akhirnya bener-bener jalan tertutup, akhirnya masuk ke bursa. Dan segala macam bursa ya, masuk bursa kripto, bursa saham, bursa forex. Kita kalau kalau yang di Indonesia untuk pasar saham kita masih baik sih, ya. Dibanding sama misalnya Amerika itu kayak kemarin, contohnya ada ya awalnya dari Robinhood kan ya, dia bikin platform dengan iming-iming bahwa investasinya bebas biaya transaksi. Dan yang di search waktu itu adalah investor retail awal yang nggak punya pemahaman sama sekali, apalagi baru pandemi kan ya. Nah target market mereka itu, makanya sekarang kan bubble-nya luar biasa sekali di Amerika Serikat. Nah di Indonesia perusahaan sekuritasnya mungkin masih terregulasi dengan baik ya, nggak sampai kejadian seperti itu ya. Dan mungkin banyak yang langsung melangkah lebih jauh ya kalau di Indonesia ya. Jadi pasar saham itu dilompatin langsung ke investasi bodong, langsung ke Bitcoin gitu kan ya. Jadi langsung di step 2 kali gitu. Jadi ya seperti sih. Iya. Tapi ini juga sesuatu ya. Saya juga berapa teman datang dan curhat masalah finansial. Tapi polanya itu memang, tapi memang bener kata kamu, nggak ada yang pingin belajar. Semua orang pingin, saya pingin kaya, atau nggak usah lah pingin kaya deh. Saya ingin menghasilkan penghasilan tambahan untuk keluarga. Saya pingin saya tidak terlalu bergantung pada suami. Nggak tahu kenapa yang curhat sama saya biasanya istri orang. Tempat curhat istri orang, hati-hati. Iya gitu. Kemudian setiap kali cerita tentang kenapa nggak belajar saham aja atau ini aja atau itu aja, mereka selalu kayak lepas tangan gitu. Mungkin saya ngajarinnya salah. Udah beli aja tuh Intelligent Investor Ben Graham, bukunya dibuat tahun 1930, tebelnya segini gitu. Tuh orang langsung kayak aduh ya sudahlah gitu. Tapi di sisi lain, yang sekarang saya lihat berkat Instagram itu banyak sekarang pendidikan finansial yang lebih user friendly, lebih kekinian. Tapi seperti Juska malah ujung-ujungnya nipu. Jadi gimana? Mau belajar yang bener kok kayaknya boring dan berat, mau belajar yang hype ujung-ujungnya ditipu. Pilih mana? Ya, investasi yang paling berharga di dunia ini kan pendidikan ya. Ilmu itu investasi nomor 1. Sebelum kita investasi apapun, ilmu itu investasi. Kalau bilang mager, oke, fine. Tapi ya makan sendiri hasil. Learning by doing. Learning by doing. Ya, ntar dapat pil pahitnya langsung. Gitu. Kalau menurut saya ya otomatis ilmu itu harus dari kapan dulu. Ya, nggak cuma ilmu mengenai saham mungkin ya. Sekarang
kita untung kan Indonesia nggak terlalu strict ya. Kalau di Amerika pajak itu ya, kalau dari keuangan ya, semua orang harus tahu pajak. Kalau nggak datang lah FRS, ARS, maaf, kena audit Anda kan langsung gitu kan ya. Ini sekarang siapa yang belum lapor SPT? Mungkin banyak. Ya. Kalau di film kartun Joker tuh lebih takut ARS daripada takut Batman. Exactly, kayak gitu. Makanya untuk setiap warga negara ya, apalagi apapun profesinya, literasi finansial tuh wajib untuk dipelajari. Nggak cuma investasi, bahkan sampai misalnya pencatatan keuangan pribadi, kemudian mungkin manage cash flow ya dia harian, keluar masuknya berapa. Karena kan ini mungkin yang paling gampang kan, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Cuma kalau nggak ditulis, mana tahu gajinya berapa, keluarnya berapa nggak tahu, kayak gitu. Yang tambah-tambahan ya pajak dan sebagainya juga wajib untuk dipelajari seperti itu. Bisa nggak kasih tips sharing untuk finansial untuk pemula? Jadi ada berapa saran yang ketika saya sharing itu teman-teman nggak malah nggak seneng sama sharing finansial saya. Contohnya aku punya prinsip, apapun yang aku beli, kalau detik itu hilang, ini barang konsumsi, aku harus bisa masuk ke toko dan beli barang yang sama tanpa mikir dua kali. Ini kan S20 harga 16 juta. Kalau aku keluar dari toko langsung nyemplung got langsung hilang, aku harus bisa masuk ke toko yang sama, beli barang yang sama lagi. Ketika aku sharing prinsip itu tuh dihujat, wah kamu gitu. Jadi saya ngerasa sejak saat itu saya nggak mau lagi sharing finansial karena saya ngerasa wah saya ini nggak orangnya nggak relatable. Mungkin saya beruntung. But that's right gitu. Tapi mungkin karena nilainya yang agak besar mungkin ya. Karena kan nggak semua orang makanya kayak gini. Tadi sahamnya kan tergantung orang. Sekarang juga misalnya prinsip yang tadi bisa nggak dipakai sama orang bisa. Cuma kan angkanya beda. Gitu ya. Ya kan ya. Contoh misalnya sekarang itu HP-nya 16 juta gitu ya. Mungkin orang lain bakal mikir nggak bakal pemikiran gitu. Tapi kalau misalnya sekarang yang dibeli adalah apa? Bukan iPhone, misalnya Android. Misalnya bilang Android misalnya 1,5 juta ya. Anda pakai prinsip yang sama nyemplung kalian bisa beli lagi. Masih masuk akal gitu. Cuma menurut saya kalau HP itu nggak termasuk barang konsumtif ya, karena sekarang HP itu kebutuhan dan itu bahkan mungkin media investasi ya, itu barang investasi menurut saya. Oh iya? Menurut saya, karena kan kalau investasi kan ada return on investment-nya, ya kan ya? Iya. Saya pakai HP jualan, ya kan? Nggak ada HP nggak bisa jualan, gitu kan ya? Buka sosial media walaupun menyebalkan ya, isinya orang-orang curhat, gitu ya. Tapi kan harus kenapa pernah jualan di sana, kayak gitu. Jadi benar juga sih. Jadi ada meskipun kalau saya mungkin belum butuh yang sebesar itu lah ya. Yang penting kalau saya lebih ngeliatnya di speknya ya biar cepat apa enggak gitu. Iya, tergantung kebutuhan. Ya, seperti itu sih. Mungkin masuk akal itu. Cuma orang nggak relatable mungkin sama nilainya mungkin. Ya, kalau dan prinsipnya sebenarnya make sense ya, kayak gitu. Iya. Untuk kebutuhan konsumtif ya. Untuk kebutuhan konsumtif. Ya, makanya banyak orang nih biasanya dia ketika ada penambahan gaji, ya kan ya yang dibeli pertama adalah barang konsumtif. Harusnya kan nggak boleh. Makanya kalau pakai pemikiran tadi, ini kalau ceplek nyemplung bisa nggak beli lagi nih, kayak gitu. Walaupun kalau naik gaji kan belum tentu bisa langsung kan kayak gitu ya. Saya pakai pemahaman kayak gitu. Kalau bisa naik gaji, pasti barang yang nilainya lebih rendah daripada itu yang bakal dibeli sama dia. Nggak usah mikir kayak gitu. Tapi sesuatu yang menarik ya. Kalau sekarang, saya ini sharingnya Pak Alex Chandra lagi ya dari BPL Lestari. Dulu dia bikin tabungan berjangka. Jadi orang namanya programnya Si Kaya. Orang nabung anggaplah di depan 1 juta. Tiap bulan itu wajib nabung 1 juta, kemudian bunganya di compound. Dia bilang itu saya bikin program itu saya sendiri pakai, saya sendiri udah punya uang miliaran dari program saya sendiri, tapi saya jualan tidak laku. Akhirnya saya jualan, orang bisa langsung dapat iPhone S20 atau apa. Prinsipnya sama, nabung 3 juta langsung dapat HP, kemudian disuruh nabung bertahun-tahun. Itu langsung laku gitu. Kenapa ya? Jadi gimana? Satu, karena menurut saya karena kurangnya pemahaman finansial, mungkin orang bahkan nggak tahu compounding interest itu seperti apa. Bahkan mungkin the power of compounding interest nggak ada yang tahu. Padahal ini rumornya si Einstein ngomong ya, the most powerful force in the world is compounding interest. Ya kan ya, seperti itu. Jadi ya orang dia nggak tahu apa yang dibeli ini kenapa bagus ya nggak bakal mau beli gitu. Karena nggak kelihatan. Apalagi kalau untuk memberdayakan compounding interest itu butuh waktu ya.
Iya, benar. Karena kan semakin panjang waktunya, otomatis hasilnya akan semakin baik. Sementara orang-orang apalagi yang tidak memiliki pemahaman finansial yang tinggi, dia biasanya short term minded. Yang saya lihat sekarang apa? Hadiahnya langsung apa? Cashbacknya apa? Nggak bakal mikir sampai 20 tahun ke depan misalnya gitu. Padahal 20 tahun ke depan dia return bunganya aja 1 bulan gitu mungkin ya. Itu bisa ngelewatin yang dia masukin uangnya selama 1 tahun gitu. Iya. Ya gitu. Mereka nggak mikirnya ke sana kayak gitu. Atau mungkin juga ya ini kalau saya berbicara mengenai tenaga profesional pemasarnya ya. Mungkin tenaga profesional pemasar pun menjelaskannya kurang. Ya gitu ya. Jangan kan kalau produk perbankan seperti itu ya, sekarang mis-selling aja banyak. Mis-selling. Jualannya apa, barangnya sebenarnya apa, kan kayak gitu banyak kan. Contohnya kayak di perusahaan perbankan dia jualan contoh tabungan, tapi ternyata asuransi kan banyak kayak gitu juga sekarang. Oh iya. Ya, itu gitu. ini kalau buat case yang menarik ya. Karena salah satu korban Jiwasraya itu direktur Samsung untuk Indonesia, Mr. Lee. Jadi orang yang demikian tinggi posisinya, itu ketika dia ditipu Jiwasraya atau pokoknya dia ambles di Jiwasraya, secara pribadi kalau nggak salah dia cerita dia pribadi itu rugi 6,5 miliar. Itu dia ceritanya langsung ke Menteri BUMN Rini Sumarno. Dan sampai sekarang tidak dapat uangnya lagi. Oh, jadi mis-selling itu terjadi cukup sering ya? Ya, cukup sering sekali, makanya tetap kontraknya dibaca tetap. Dan setelah Anda baca pun udah termnya benar, kita nggak tahu pelakunya bakal ada intention jahat apa enggak ya. Belum lagi misalnya kan hukum di Indonesia kan nggak terlalu concern sama kontrak biasanya, tergantung di pengadilan seperti apa. Mau apapun yang kita bilang di kontrak, kalau misalnya udah kejadian ya kembali lagi kan ke pengadilannya gitu. Pengadilannya ya dengan segala hormat di sini kan kayak balai lelang. Ya seperti itulah. Kuat mana kuat, mana kuat. Seperti itu. Nah makanya kalau kita masukin uang juga ingat sekali lagi mungkin tambahin lagi diversifikasi ya, pokoknya ya. Jangan cuma di satu tempat kayak gitu. Padahal Warren Buffett kan suka konsentrasi. Anda muridnya murtad. Bukan. Kalau Warren Buffett dia diversifikasi yang masuk akal, bukan konsentrasi yang terlalu mengerucut. Kayak gitu. Ya. Mungkin kalau misalnya dengan uang-uang kita, ini kalau kita ngomongnya saham ya. Kalau kita ngomongnya saham ya mungkin kita pegang 15 lah minimal. Kayak misalnya kemarin waktu pandemi, si Warren Buffett kan tetap megang cash juga. Banyak. Sampai sekarang bisa banyak megang cash gitu juga. Kayak gitu. Ada kok masih megang beberapa obligasi tapi tujuannya kan beda. Bukan buat return ya, tapi itu adalah untuk mendiversifikasi dan untuk mempersiapkan cadangan kas mungkin ya. Untuk serok-serok kayak gitu. Jadi nggak murni kita harus konsentrasi banget di satu aspek kayak gitu. Yang penting konsentrasinya, diversifikasinya nggak terlalu lebar, tapi nggak terlalu mengerucut gitu. Yang ideal, tergantung dari porsi dana Anda juga yang Anda pakai kayak gitu. Ya, kayak misalnya gini, don't put your egg in one basket, right? Tapi kalau misalnya egg-nya cuma satu, basketnya 15, kan ngapain gitu kan ya? Nggak worth it gitu loh. Jadi ya makanya kalau ditanya berapa yang porsinya yang bagus ya, itu nanti kalau mau silahkan tag lagi karena harus dibuat custom itu. Nggak apa-apa. Kita sedikit pesan sponsor. Biaya berapa biaya kelas dengan Takumi Private? Nanti langsung di website aja ya, investasi.com. Di sini udah lengkap. Nggak mau buka harga di sini. Kita nggak buka harga lah sekarang. Ada di website langsung di investasi.com, lengkap di sana ada yang jasa keuangan, yang bagian keluarga ya, pribadi dan keluarga. Ada financial planning, kemudian ada analisis portofolio. Ada lesnya juga yang privat, yang online belum live ya. Kalau Anda misalnya mungkin pengusaha atau punya usaha sendiri, UMKM terutama butuh misalnya sistem keuangan juga, sistem pencatatan akuntansi dan sebagainya. Terus kemudian misalnya proyeksi keuangan juga bisa di sana. Jadi nggak cuma buat individu dan keluarga, tapi juga buat pelaku usaha. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Karena kan ada dua sisi ya. Satu sisi individu memilih perusahaan yang bagus ketika untuk investasi. Nah, di lain sisi perusahaan juga mau dong biar dia secara fundamental bagus juga kan gitu kan. Makanya kita bikinnya dua sisi, satu untuk perusahaan dan satu untuk individu seperti itu. Jadi teman-teman, kita sudah mulai berada di ujung dari percakapan ini. Terima kasih banyak. Tapi saya rangkum ya. Yang pertama saya pelajarin itu saya lagi kegandrungan sama satu YouTube channel namanya Guru Gembul. Dan dia cerita kalau orang Indonesia tuh suka sekali yang instan. Dan mohon maaf ya penonton, banyak pertanyaan-pertanyaan yang instan gitu. Sahamnya apa gitu, kriptonya apa, gimana caranya kaya gitu. Padahal kalau dibilang selalu kalau kita tanya profesional jawabannya selalu ya tergantung ya. Jadi ada satu pemahaman yang komprehensif.
sebelum kita melakukan investasi. Kemudian yang kedua saya pelajarin juga ternyata ya, dari zaman kita SMA itu setannya itu aja, dosanya itu aja, jatuhnya gitu aja. Dan ternyata ngobrol sama Takumi ya sepintas yang kita tahu ternyata dosa finansial yang paling umum itu untuk orang Indonesia tuh ternyata kalian tuh tidak cukup boros gitu. Jadi you guys do good job. Jadi santai aja, nikmatin hidup, boros sedikit nggak apa-apa. Tapi hati-hati kalau utang ya. Ya, utangnya ingat dicek. Bahkan dosa spekulasi juga nggak terlalu gede. Dosa utang itu yang paling. Ya, sekali lagi kalau spekulasi tergantung porsinya ya, apalagi kalau udah utang tuh ya. Itu temennya kita tuh sempat cerita loh. Saya punya teman ngutang 100 juta dia PNS untuk masuk forex. Dan dalam berapa bulan 100 jutanya ambles. Sekarang dia punya utang 100 juta. Nah itu pakai kalau mau spekulasi intinya pakai dana yang ada ini sekalian nggak apa-apa gitu ya. Kalau spekulasi itu sama kayak beli iPhone tadi ya, nyemplung hilang beli lagi gitu ya. Jadi seperti itu pola pikirnya ya. Jangan pakai tabungan Anda buat pensiun, jangan ya gitu ya. Apalagi ngutang gitu, jangan ya gitu. Jadi spekulasi ilmunya beda lagi. Saya juga spekulasi, saya ada pegang kripto juga kan. Tapi kan pakai duitnya ya kalau bisa hilang, wes ya gitu. Kan itu apa? Nah sekarang dimulai kena nih. Nah, kalau kripto yang mau paling ini menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi, kripto yang paling aman ya kembali lagi Bitcoin ya gitu ya. Karena dia paling aman. Karena kalau saya lihat dia juga kripto ini tujuannya bukan buat alat transaksi ya. Kalau udah sampai sekarang nih ya, tetap pakai. Jadi komoditas ya. Alat transaksi yang pakai siapa? Kalau misalnya Bitcoin ini mafia ya, orang-orang beli senjata ya, bahan kimia, KKB di Papua mungkin yang pada nambang Bitcoin gitu ya, mafia terus kartel narkoba kebanyakan kayak gitu, teroris yang pakai Bitcoin kan seperti itu. Nah terus plus lagi Bitcoin ini kan supply-nya terbatas 21 juta ya, itu kan kita sekarang yang udah dimainin kalau nggak salah udah sampai 19 jutaan ya, masih sisa lagi 3 jutaan. Nah sementara itu juga salah satu faktor ya, kalian cek juga apakah cryptocurrency-nya kalian yang mau kalian sasar itu ada maksimum supply-nya apa enggak. Kalau misalnya kayak Ethereum kan dia unlimited. Doge unlimited ya. Yang limited Bitcoin, Cardano ada limited ya. Dan kalau misalnya BNB malah berkurang ya, ya? Iya, tiap berapa bulan dibakar ya. Kalau sampai ke misalnya kayak transfer speed dan lain sebagainya, saya rasa nggak terlalu penting ya. Kenapa? Karena ini bukan buat alat transaksi ya. Jadi ya meskipun bisa dicek, cuma saya rasa in the future karena ini bakal lebih jadi komoditas dan the way to hedge against inflation mostly ya. Tapi kalau saya lihat, nah ini nanti lah lebih lengkap lagi ya. Karena kalau saya lihat juga pergerakannya cryptocurrency ini agak hampir sama pasar saham yang di Amerika gitu. Jadi kalau dibilang ya, masih gosipnya kan bandarnya sama si Elon Musk. Ya. Nah itu nanti lagi tuh. Kesimpulan ketiga tuh sebenarnya intinya nomor 1 tuh nggak usah bicara tentang gimana caranya kaya tapi belajar ilmunya dulu ya. Oke, ini masih ada sisa waktu lagi sedikit, tapi silakan kata-kata penutup dan sharing ilmu finansial terakhir nih, pemahaman. Intinya mungkin belajar selalu ya. Lagian kalau kita ngomongin kaya, saya karena bagian emang basicnya di keuangan. Cuma sekali lagi kan, Anda butuh uang berapa sih biar bahagia gitu kan ya? Ya kan ya, bahagia orang kan beda-beda kayak gitu ya. Ada orang yang punya uang banyak, itu nggak lebih bahagia daripada orang punya uang yang lebih sedikit. Dan orang yang sama pun, kalau dia uangnya nambah, itu belum tentu kebahagiaannya nambah. Ya kan seperti itu. Nah, sekarang kalian tentukan dulu uang berapa sih yang kalian pinginin, itu sampai kebahagiaan kalian itu mencapai maks di grafiknya kayak gitu. Ya, kalau saya kalau Anda misalnya mungkin ya 10 miliar pun udah kaya, nggak perlu jadi milioner. Kenapa? Karena banyak uang juga banyak pusingnya. Ya, belum pajak, belum ngurusin yang lain-lain ya. Duitnya masuk di mana, belum tanggal utang dan sebagainya kayak gitu. Makanya seperti itu. Cari juga tujuan selain tujuan finansial, tujuan hidup kalian apa seperti itu. Mantap. Apakah uang itu bisa juga kalian salurkan? Kalian saya mau kaya nih, kayak raya banget nanti. Kenapa? Karena saya mau bikin yayasan buat pengen orang ya silahkan kayak gitu. Tentukan tujuan kalian dari sekarang. Oke. Jadi terima kasih banyak. Thank you very much. Terima kasih banyak. See you. Jangan lupa follow investasi atau nggak cek website investasi.com. Terima kasih. Thank you.